Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mab'uuts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du. Fa nawayna ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wat tadhakkur wat tadhkir wal hath ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله تعالى وقربه وثوابه. يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم افتح علينا فتحا قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan memulai pada hari ini. Pada sore hari ini kita akan mulai membaca dan at-tadzakur kitab daripada kutub-kutub al-mustalah, mustalahil hadis, yaitu kitab Nuzhatin Nazar fi tawdihi nukhbatil fikr fi mustalahi ahli al-athar lil Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Tentunya pertemuan pertama kita akan memulai dengan muqaddimah. Kita akan mulai dengan sebuah muqaddimah yang mana kita akan membicarakan dalam muqaddimah ini mengenai Alkitab dan sahibil kitab, supaya kita mengenal kitab yang akan kita baca dan kita mengenal siapa penulis kitab yang kita baca ini, Nuzhatin Nazar. Tentunya mengenai Al-Hafidh Ibn Hajar, sahibu Nuzhatin Nazar, beliau ini adalah imam min a'immatil hadith di abad ke-9 Al-Hijriyah, Amirul Mukminin fil Hadith, digelari sebagai Amirul Mukminin fil Hadith. Nama beliau adalah Ahmad Ibnu Ali. Jadi kita akan memulai ta'rif atau perkenalan akan musannif. Al-Imam Ahmad Ibnu Ali Ibni Muhammad Ibni Ali Ibni Ahmad Ibni Hajar Al-Asqalani. Itu nama beliau berserta nasab beliau sampai ke bapak beliau yang ke-6. Kunyah beliau Abul Fadli Syihabuddin, laqab beliau. Nama beliau Ahmad, laqabnya Syihabuddin. Mengenai laqab ini, jadi laqab yang namanya Syihabuddin secara adatan, secara kebiasaan para ulama, mereka menamakan atau melaqabkan, memberikan laqab kepada diri mereka sendiri. Yang bernama Ahmad melaqabkan dirinya dengan Syihabuddin atau dilaqabkan oleh orang lain dengan laqab Syihabuddin. Jadi hal ini adalah hal yang ilmi, sehingga beberapa ulama menulis mengenai hal ini, yaitu mengenai mereka-mereka atau laqab-laqab yang diidhafahkan ke ad-din. Kalau Muhammad Syamsuddin, ada sebuah kitab, kalau Anda baca di sesuai yang dengan saya aqif alaihi, kitabnya Al-Ujalah, kitabnya Al-Ujalatil Makkiyah, kitab di isnad, ilmu isnad, Al-Ujalatil Makkiyah, karya atau dikumpulkan isnad-isnad atau sanad-sanad asanid Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, ada di di salah satu kitab beliau yang mengumpulkan beberapa kitab dalam itu dengan i'tina' Syekh Abdul Fattah Abu Ghudah di Al-Ujalatil Makkiyah. Beliau menukilkan dari seorang ulama di kitabnya mengenai laqab ini, bahwasanya di situ beliau kumpulkan kunyah-kunyah dan laqab-laqab yang diidhafahkan ke ad-din. Beliau sebutkan di situ yang namanya Ahmad itu secara atau biasanya dilaqabkan dengan Syihabuddin, dan dengan laqab yang lain juga, bukan hanya Syihabuddin, yang namanya Muhammad Syamsuddin, yang namanya Yusuf Jamaluddin, yang namanya Umar Alamuddin, dan laqab-laqab lainnya.
ada beberapa laqab untuk nama-nama tersebut. Jadi bukan hanya satu. Mungkin yang terkenal, yang sering kita kenal, Ahmad Syihabuddin. Tidak. Padahal secara ada beberapa laqab yang ulama terbiasa melaqabkan dirinya ketika namanya Ahmad. Ada beberapa. Begitu juga Ali Nuruddin. Ini yang masyhur. Tapi ada beberapa laqab lain. Taqiyuddin Utsman atau Nuruddin juga kalau namanya Utsman. Abu Bakar juga seperti itu. Ila akhirih. Baik itu nama sahabat, nama para anbiya. Jadi bisa dirujuk kitab tersebut karena di situ ada fawaid. Faedahnya apa? Untuk memudahkan ketika Anda waqaf mendapati atau ketika Anda membaca kitab-kitab terjemah. Jadi minimal Anda tidak perlu menghafal karena mengikuti rumus ini, rumus yang secara adat. Ingat ya, ini secara adat, bukan secara kaidah yang muttaridah, yang terus-menerus namanya Ahmad pasti Syihabuddin, tidak. Tapi secara adahnya seperti itu. Jadi nama beliau Ahmad bin Ali ibn Muhammad ibn Ali ibn Ahmad ibn Hajar al-Asqalani. Kunyahnya Abul Fadl Syihabuddin, laqabnya Al-Misri tentunya Asy-Syafi'i. Itu mengenai nama dan anasir daripada nama beliau. Kemudian kelahiran beliau, tentunya beliau lahir pada tahun 773 Al-Hijriah, wafat 852. Sekitar 70 tahun. Jadi 852 dikurang 773 berapa? Ada 79 tahun umur beliau. Dilahirkan di mana? Di Mesir. Di Mesir, di Al-Qahirah Al-Mu'izziyah. Tentunya kita di sini ta'rif mujaz. Kita tidak akan istau'ib dengan menyebutkan ta'rif beliau yang mutawal. Karena kita untuk sekedar untuk sampai kepada maksud daripada ta'rif itu sendiri, perkenalan akan al-musannif sendiri. Kemudian keilmuan beliau atau najabah beliau, perjalanan beliau secara ilmiah. Beliau sebutkan di sini al-muhaqqiq al-kitab, bahwasanya beliau dari kecil itu sudah menghafal Al-Quran. Ihtimam beliau dengan sebelum memulai ilmu-ilmu lain, beliau memulai dengan hafalan Al-Quran dan mutun-mutun yang lainnya. Seperti apa? Beliau mempelajari mutun atau menghafal mutun, kemudian mempelajari seperti matan Umdatil Ahkam. Kemudian beliau masih kecil juga, masih muda, beliau karena sudah menghafal Al-Quran, beliau sudah menjadi imam fil Masjidil Haram fi as-salah. Salat tarawih bil Masjidil Haram. Nah, sekarang kita masuk kepada perjalanan ilmiah beliau, hayatuhul ilmiah. Di sini kita akan bicarakan mengenai hayat Al-Hafidz Ibnu Hajar secara ilmiah dari 3 sisi. Yang pertama, ihtimam beliau dengan al-ulum al-arabiyah. Jadi, begitulah para ulama sebelum memulai ilmu apapun beliau atau mereka akan memulai dengan al-ulum al-arabiyah. Itu adatul aslaf minal ulama. Walaupun terkadang Anda dapati beberapa ulama sebagaimana yang waqaftu alaih, saya dapati sebuah tarjamah daripada ulama Mesir, Malikiyul Madhab, namanya Ibnu Sya'ban. Mutafannin fil ulum, faqih, usuli, muhaddith, hafidh, semua laqab, semua gelar keilmuan dia punya, illa fil ulumil arabiyah. Jadi dia mutafannin kecuali dalam ulum arabiyah. Kenapa? Karena dia lahan, ada alhan di dalam lughahnya. Itu ada tapi nadir. Tapi ghaliban ihtimam ulama dengan ulum apa. Sehingga Al-Hafidz Ibnu Hajar di sini bukan hanya itu, beliau diterjemahkan oleh salah seorang penulis Tabaqat Asy-Syu'ara di kitabnya. Tabaqat Asy-Syu'ara, di antara syu'ara yang ada di kitab beliau itu adalah Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Padahal Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani terkenal dengan keilmuannya di dalam dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Kemudian ihtimam beliau juga dengan al-hadis. Setelah beliau tadallu atau menguasai ilmu-ilmu Arabiyah dari kecilnya, setelah menghafal Al-Quran dan Al-Mutun, beliau masuk kepada ilmu al-hadis. Fokus kepada ilmu hadis, yaitu tepatnya ketika beliau berumur 23 tahun. 23 tahun, di situ beliau memulai dengan mempelajari ilmu hadis.
Maka kata beliau sini, wa tubda'u min sanati sittin wa tis'ina wa sab'imi'atin. Beliau mulai belajar ilmu hadis itu pada tahun 796. Dari tahun 773, tahun 796 baru beliau mulai mempelajari ilmu hadis. Dan menulis juga. Nah, dari sini kita mengetahui siapa guru beliau dalam ilmu hadis. Tentunya Al-Hafidh, orang seperti Al-Hafidh Ibnu Hajar punya banyak guru, hatta minan nisa. Minan nisa, baik di hadis atau di qiraat, beliau mempunyai guru, sehingga guru-guru beliau itu minan nisa. Jadi ratusan guru, di antara guru beliau, karena kita fi maudhi' ilmu hadis sekarang, untuk beliau hadis, ada beberapa orang guru beliau yang mempengaruhi masirah, perjalanan ilmiah Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam ilmu hadis. Di antaranya Al-Hafidhul Iraqi, Abul Fadli juga kunyahnya, Abdul Rahim Al-Husain Al-Iraqi, juga di Mesir tentunya, berdomisili di Mesir, wafat tahun 806. Jadi Imam Al-Iraqi sendiri mengakui bahwasanya muridnya yang paling afdal, yang terbaik di dalam hadis adalah Ibnu Hajar Asqalani. Jadi Al-Iraqi wafat 806 adalah salah seorang atau guru Al-Hafidh Ibnu Hajar yang paling berpengaruh dalam perjalanan ilmiahnya, khususnya dalam ilmu hadis. Ada juga Al-Bulqini. Al-Bulqini wafat 805. Al-Bulqini namanya Umar ibnu Ali. Umar ibnu Ali atau Ibnu Nasir. Karena nanti ada Ibnu Mulaqin, huwa Umar ibnu Ali. Abu Hafsin Sirajuddin, sebagaimana saya sebut tadi, namanya Umar, laqabnya Sirajuddin, wafat 805. Ibnu Mulaqin juga guru Al-Hafidh Ibnu Hajar, wafat 804. Ini Ibnu Mulaqin wafatnya itu, dan sebelum wafat pernah mendapatkan sebuah musibah, yaitu terbakarnya maktabahnya, perpustakaannya, sehingga mempengaruhi akan proses perjalanan ilmiah Al-Imam Ibnu Mulaqin itu sendiri, sehingga Al-Hafidh Ibnu Hajar sebagai murid menuliskan atau mencoba menghibur gurunya dengan beberapa abyat dan tidak terpengaruh dengan hiburan tersebut. Itu Ibnu Mulaqin. Ada juga Ibnu Hajar, tapi Al-Haythami. Al-Haythami bil muthallathah bitha, bukan Al-Haythami. Wafat tahun 807. Ini sahibu Majma'iz Zawaid. Sahibu Majma'iz Zawaid yang sekarang tamma tahqiq kitab Majma'iz Zawaid atau takhrijnya dalam 10 mujallad. Ini Al-Hafidh juga, Ibnu Hajar Al-Haythami. Jadi Ibnu Hajar murid Ibnu Hajar. Jadi kita punya Ibnu Hajar 3. Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Haythami, gurunya Al-Hafidh Ibnu Hajar, kemudian Ibnu Hajar Al-Haythami yang masyhur di Al-Madhhab Syafi'i. Jadi jangan ada khalt. Walaupun terkadang jarang ada beberapa kali Anda dapati nama Ibnu Hajar di Kutubil Fiqh, tapi Anda mengetahui itu dapat dengan apa? Dengan qarinah. Kadang-kadang Ibnu Hajar kalau di Kutubul Fiqh mereka iktifa dengan apa? Dengan rumuz. Tapi Ibnu Hajar Asqalani khususnya di masalah yang berkaitan dengan tashih atau tad'if hadis atau syarh, khususnya di syarhul hadis, dia itlaqan qala Ibnu Hajar, seperti itu. Jadi ada Al-Haythami, Al-Asqalani, kemudian Al-Haythami yang fiqih wafat 973. Al-Haythami wafat 807, Ibnu Hajar Al-Asqalani 852. Jadi itu di antara guru-guru Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang berpengaruh, atau mereka-mereka yang masyhur dengan Al-Hadith An-Nabawi, Al-Hadith, dan berpengaruh pada Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani sendiri. Itu makanatu ilmiyatihi, atau itu pembicaraan atau pembahasan mengenai guru Al-Hafidh Ibnu Hajar sendiri. Kemudian marhalah yang ketiga. Itu tadi jadi Al-Arabiyah, ihtimam Al-Hafidh Ibnu Hajar dan Al-Arabiyah, kemudian Al-Hadith. Kemudian yang ketiga adalah imamah beliau.
Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani, meskipun kita kenal dengan seorang muhaddits al-hafidz, Amirul Mukminin bahkan, beliau juga kuat atau mutafannin, mutamakin di ilmu lainnya selain al-arabiyah tadi dengan funun-fununnya, lebih dari 10 funun itu. Kemudian al-hadits dengan funun-fununnya juga, al-mutun, al-takhrij, al-ilal, kemudian firrijalnya, ajar wa ta'dilnya, mustalahat. Yashhad akan itu kitabnya An-Nuzahah ini sendiri. Beliau juga adalah seorang faqih. Ini dibuktikan di dalam kitabnya Fathul Bari. Sehingga Al-Hafidz As-Sakhawi menyatakan, kalaulah ini Al-Hafidz Ibnu Hajar tidak punya kitab melainkan, atau tidak punya karya melainkan hanya Fathul Bari saja, itulah kafahu, cukup. Kalau kita tidak kenal Al-Hafidz Ibnu Hajar kecuali dengan Fathul Barinya, itu sudah cukup. Kenapa? Karena Ibnu Khaldun pernah menyatakan bahwasanya kita ini sebagai umat Islam punya hutang ke Imam Bukhari. Tidak ada yang mensyarahkan Sahih Bukhari sesuai dengan makanah Sahih Bukhari itu sendiri. Kemudian datanglah Al-Hafidz Ibnu Hajar itu sendiri, sehingga seolah-olah Imam Syafi'i menyatakan, kalaulah Ibnu Khaldun mengetahui Fathul Bari ini, karya Al-Hafidz Ibnu Hajar, dia akan menyatakan bahwasanya hutang itu sudah terbayarkan. Jadi beliau adalah faqih, begitu juga usuli. Bahkan ada beberapa muallafat yang mengeluarkan beberapa funun dari kitab siapa? Dari kitabnya beliau sendiri Al-Fathul Bari, ada jawanib aqadiyah dikeluarkan. Jadi beliau seorang mutakallim juga. Ada jawanib usuliyah, jadi beliau usuli. Ada fiqhiyah, beliau seorang faqih. Ila akhirih, dari juga seorang mufassir. Jadi beliau ini mutafannin. Itu tafannun beliau di dalam sairil ulum. Kemudian mansib beliau juga itu tashhad. Jabatan-jabatan yang beliau pegang selama beliau hidup itu beberapa kali. Beliau ini adalah seorang qadhi, bukan hanya mufti tapi qadhi. Jadi beliau muhaddits. Apa yang beliau lakukan? Yusannif wa yu'allif wa yudaris, dan beliau melakukan imla hadithi, imla majalis imla. Kemudian juga beliau sebagai saya sebut tadi, beliau juga sebagai qadhi beberapa tahun, 20 tahun. Pernah beliau meninggalkan qadha, kemudian diminta lagi, akhirnya beliau mau, kemudian beliau tinggalkan lagi, diminta lagi, sudah, beliau tinggalkan. Jadi beliau juga ditambah dengan manasib yang saya sebutkan tadi, beliau juga adalah seorang khatib. Khatib di mana? Fil Jami' Al-Azhar Syarif. Jadi banyak beliau ini memang tamayyuz. Beliau ini ya tamayyaz, mempunyai kelebihan yang memang susah didapatkan di syakhsiyah manapun sebelum beliau dan setelah beliau. Kenapa? Karena beliau ini adalah orang yang memang serba cepat. Sari' dalam apa? Dalam hafalan. Apa yang beliau hafal itu beliau sari'ul hifzi. Sebagaimana disebutkan di kitab yang menterjemah beliau, yang itu bitarajim. Sari'ul hifzi, cepat hafalannya. Kalau menghafal itu cepat. Cepat hafalan dan tabqa. Karena ada orang cepat hafalan, cepat hilang. Lambat menghafal, tapi lambat hilang. Ada cepat menghafal, lambat hilangnya. Yang keempat, lambat menghafalnya dan lambat hilangnya. Tapi Al-Hafidz Ibnu Hajar sari'ul hifzi, tapi dia tetap sampai akhir hayatnya hafidh. Kemudian sari' apa lagi? Sari'ul kitabah, cepat dalam menulis. Oleh karena itu ada beberapa terjemah menyebutkan bahwasanya Al-Hafidz Ibnu Hajar ini, karena dia sari'ul kitabah, cepat menulis, jadi kitabah beliau itu radi'ah. Tulisan beliau itu bahasa kita apa? Jelek. Sehingga enggak semua orang susah membacanya, mudah membacanya. Susah dibaca. Kenapa? Li rada'ati kitabati. Kemudian sari'u apa lagi? Beliau sari'ul qira'ah. Membaca Sahih Bukhari dari ba'da zuhri sampai al-asr dalam 10 majlis, hanya 10 majlis. Kemudian Sahih Muslim hanya dalam 3 majlis atau takriban 3. Kemudian membaca beberapa jilid dalam waktu 3 bulan lebih. Ratusan jilid. Sebagaimana beliau sebutkan di sini. Itu ditambah dengan ta'liq, bukan hanya membaca. Itu mengenai apa? Mengenai mu'allafat beliau. Bukan mengenai mu'allafat, tapi nubugh beliau, manasib beliau, berarti ihtimam beliau bil arabiyah, kemudian bil hadis, kemudian bisairil ulum, dan manasib yang beliau pernah pegang. Sehingga beliau apa? Beliau pernah menerjemahkan diri beliau
di kitab namanya Raf'ul Isr an Qudati Misr. Salah satu yang menjadi qadi-qadi Mesir adalah beliau sendiri, dan beliau menyebutkan biografi beliau sendiri dalam kitab beliau tersebut. Yang terakhir adalah mu'allafat beliau. Tentunya beliau sahibul mu'allafat al-kathirah, dan mu'adzam daripada mu'allafat beliau itu ada di mengenai hadis dan fununnya. Imam Sakhawi di kitabnya Al-Jawahir wa Durar 3 jilid. Ini penting, kitab 3 jilid dhakhmah matbu'ah atau matbu' kitab ini. Imam Sakhawi mengumpulkan ada sekitar 150-an kitab. Tapi mutaakhir atau ba'dul mu'asirin Syekh sahibul Syekh Muhammad Syakir Abdul Mun'im, saya rasa, atau Mahmud Syakir atau Syekh Syakir Abdul Mun'im punya kitab namanya Ibnu Hajar Asqalani, dan wa atharuhu fil, di sini saya tulis dalam kitabnya apa nih? Nama kitabnya itu Ibnu Hajar Al-Asqalani wa dirasatu musannafati wa manhajihi wa mawaridihi fi kitabihil Isabah, menyebutkan ada 300-an kitab Al-Hafidz Ibnu Hajar. Itu tentunya termasuklah di situ kitab-kitab yang dinisbahkan ke beliau tapi bukanlah kitab beliau. Di antara kitab-kitab beliau yang muhimmah tentunya ada sini semacam latifah. Jadi Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani ini tidak ridho dengan seluruh apa yang ditulisnya, seluruh musannafatnya. Saya tidak ridho katanya, kecuali hanya beberapa kitab saja. Di antara beberapa kitab tersebut adalah ada Fathul Bari, kemudian ada Muqaddimah Fathul Bari, ada Taghliqut Ta'liq, dan di antara juga kitab yang sedang kita bicarakan ini, yang akan kita bahas ini, yaitu Nuzhatin Nazar. Jadi di antara di sini kita dapat kesimpulan salah satu mumayyazah daripada Nuzhatin Nazar adalah kitab ini adalah kitab yang salah satu dari kitab Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani musannifnya, di antara kitab yang diridhoi, yang direstui, yang dia rela untuk keluar ke dunia nyata oleh musannifnya sendiri, yaitu Nuzhatin Nazar. Jadi sekian ratusan kitab tersebut ada hanya beberapa kitab yang hanya diridhoi. Kenapa? Karena yang lainnya itu masih masih belum di i'adatin nazar, karena seharusnya seorang musannif harus murajaah apa yang ditulisnya. Tapi ketika tidak terjadi murajaah itu bisa jadi ada yang auham yang ada, akhta yang ada tertinggal, sehingga itu berkesan kepada ketika ditulis ulang atau dinasakh. Akan tapi para ulama menyatakan ini hanyalah merupakan sebuah kerendahan hati dari Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan hal itu. Kenapa? Karena kekuatan pemahaman beliau, karena kecerdasan beliau, karena kekuatan hafalan beliau menyatakan hal itu. Padahal bagi kita hal itu tidaklah seperti yang beliau sebutkan. Jadi itu mengenai musannafat Al-Hafidz Ibnu Hajar secara ringkas, kita sebutkan secara ringkas. Dan cukuplah Fathul Bari menjadi saksi imamah beliau, karena di dalam Fathul Bari itu ada ulum, bukan hanya ilm syarh al-hadits. Situ ada ilmu isnad, al-matan, dan ulum-ulum lainnya berkumpul di dalam Fathul Bari. Kenapa? Karena Fathul Bari itu Al-Hafidz Ibnu Hajar tidak menulisnya sendiri begitu saja. Akan tetapi beliau melakukan atau menulis Fathul Bari itu sebagaimana disebutkan di Kutubit Tarajim dengan cara apa? Dengan cara musyawarah. Setiap pembahasan atau setiap judul atau beberapa hadis beliau tawarkan ke beberapa a'immah yang ada di zamannya, menghadiri majelis itu dan dimusyawarahkan, mereka sepakat maklumatnya seperti ini, fawaidnya seperti ini, pemahamannya seperti ini, baru diabadikan atau dituliskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar sedikit demi sedikit, sehingga setelah beberapa tahun keluarlah Fathul Bari. Jadi demikian mengenai tarjamah mukhtasarah, sekali sangat mukhtasarah jiddan, mengenai ta'rif dari atau tarjamah dari Al-Hafidz Ibnu Hajar. Anda bisa lihat tarjamah ini di kitab Hadil Kutub Muhimmah, Al-Jawahir wa Durar tadi yang 3 mujalladah. Kemudian juga fi Ad-Daw'il Lami' punya Al-Hafidz Sakhawi sendiri juga yutarjim. Kemudian Al-Imam Suyuti. Ini tentunya di antara masadir yang muhimmah, yang ma'rufah. Kalau tidak, karena ada masadir lainnya. Imam Suyuti di kitabnya Husnul Muhadarah mengenai akhbar Misr wal Qahirah. Jadi ini juga matbu' Imam Suyuti. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar sendiri juga yutarjim li nafsi, di antaranya
di kitabnya tadi yang saya sebutkan, Raf'ul Isr an Qudati Misr, dan di beberapa kitab yang lain. Tapi yang penting tadi itu Al-Jawahir wad Durar, karena situ semua satu kitab itu menceritakan hanya mengenai Al-Hafidz Ibnu Hajar sendiri, an dzatihi wa ma yata'allaqu bihi. Kemudian kitab yang saya sebutkan tadi, Ibnu Hajar wa Al-Asqalani wa dirasatu musannafatihi wa manhaji wa mawaridi fi kitabi Al-Isabah. Matbu' ini kitab di Muassasat Risalah karya Dr. Syakir Mahmud Abdul Mun'im. Jadi bisa dirujuk ke kitab-kitab tersebut bagi yang ingin mengetahui atau mengetahui lebih banyak. Tentu ingin masyhur beliau, tapi mengetahui lebih mendalam atau lebih detail mengenai syakhsiyah yang luar biasa ini. Juga ada tarjamah mukhtasarah tapi muhimmah, tarjamah muhaqqiq kitab ini Nuzhatin Nazar, kitab yang kita bahas. Sebagaimana Syekh Abdul Wahab Abdul Latif menuliskan tarjamah ketika beliau mentahqiq Tadribur Rawi. Jadi beliau sebutkan di situ atau beliau terangkan di situ tarjamah Al-Imam Suyuti di muqaddimah tahqiqnya atau di dirasahnya akan kitab tersebut, dan tarjamah tersebut meskipun ringkas tapi muhimmah karena beliau ambil kesimpulan-kesimpulan atau fawaid muhimmah yang berkaitan dengan Imam Suyuti di kitab tersebut. Begitu juga saya katakan di sini, di antara itu Syekh Abdul Wahab Abdul Latif adalah guru daripada Syekh Nuruddin Itar. Jadi tarjamah beliau akan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani juga tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Silahkan dibaca, ini ringkas sehingga Anda mendapat gambaran umum mengenai hidupnya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian mengenai kitab ini. Jadi kitab ini namanya Nuzhatin Nazar fi tawdihi nukhbatil fikr fi mustalah ahli al-athar. Tentunya nanti Al-Hafidz Ibnu Hajar sendiri akan menuliskan mengenai asal muasal kitab ini dan menyebutkan manhajnya dan tertibnya. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini, apa kelebihan Nuzhatun Nazar ini? Nuzhah yang mana dia adalah syarah daripada Nukhbatil Fikr. Manhaj beliau di sini, karena ini tidak disebutkan oleh beliau nanti di kitab. Sebagaimana disebutkan oleh muhaqqiq bahwasanya manhaj yang ada beberapa manhaj. Salah satu yang menonjol, yang menjadi istimewanya Nuzhah ini adalah beliau yastau'ib seluruh funun ulumil hadis yang beliau tahu. Jadi ada 150 naw' ulumil hadis yang ada di kitab Nuzhah ini, baik secara mutawwal atau secara bil isyarah saja, secara ringkas. Beda dengan Ibnu Shalah 200-an tahun sebelumnya hanya mengumpulkan 65. Meskipun itu di zamannya sudah luar biasa. Karena dia mengumpulkan apa yang terpisah di dalam kitab-kitab siapa? Al-Hafidz Al-Khatib Al-Baghdadi. Jadi itu pertama, 150 naw'. Kemudian manhaj beliau itu namanya As-Sabru wa Taqsim. As-Sabru yakni beliau ikhtibar, beliau uji dulu naw' atau pembahasan yang akan beliau bahas, beliau uji. Contohnya kalau khobar contohnya, pembahasan khobar. Berdasarkan khobar, kalimat khobar ini mempunyai beberapa keadaan katanya. Khobar ini bisa jadi disampaikan dengan jumlah yang tidak terbatas. Atau bisa juga yang banyak tapi terbatas. Nggak sampai ke yang pertama, yang kedua ya. Yang ketiga, atau disampaikan oleh hanya 2 orang saja. Atau disampaikan oleh hanya 1 orang saja. Jadi ada 4. Keluarlah yang namanya mutawatir, keluarlah yang namanya masyhur, kemudian aziz, kemudian gharib. Yang 4 ini dibagi 2. Kemudian dari masing-masing ini juga ada tafri'. Setelah masing-masing itu didefinisikan, diberikan misalnya, tafri'atnya, khilafnya, sesuai dengan kadarnya. Jadi seperti itu. Itulah manhaj Al-Hafidz Ibnu Hajar, yaitu as-sabru. Dia uji, kemudian dia taksim, dia bagi. Pembagian tersebut sesuai dengan sabar itu tadi. Uji yang beliau lakukan itu. Begitulah seterusnya. Nanti ketika berbicara di hadis dhaif, beliau kumpulkan. Beliau ijmalkan dulu. Sebelum dirinci, beliau sebutkan secara umum, kemudian dia rinci seperti itu. Tujuannya apa? Faedahnya kepada kita sebagai mubtadi adalah adanya tasawur am. Ada tasawur, gambaran di dalam zihn kita mengenai hadis itu sendiri. Mustalah atau ulumul hadis. Jadi sudah ada gambaran, ada tasawur am, sehingga memudahkan Anda untuk memahami atau untuk menghafal ilmu hadis itu, untuk selanjutnya memudahkan untuk melakukan tatbiq atau praktek ketika mempraktekkan mustalah itu sendiri. Jadi itu adalah tujuan daripada as-sabri wa taqsim ini. Jadi ada as-sabri wa taqsim, tujuannya apa? Supaya
taswir, adanya apa namanya? Adanya at-tasawwur al-'am akan fan ini, akan mustalahil hadis ini. Tamam. Mengenai sebab taklifnya nanti beliau akan menyebutkan, beliau sendiri akan menyebutkan. Kemudian di situ ada mazaya yang lain selain as-sabr wa taqsim. Adanya namanya al-ikhtisar wa tahashil fudul fi syarh. Kadang-kadang beliau menyebutkan itu kadang fawaid. Ikhtisar itu apa? Lafaznya sedikit, tapi ma'aninya katsirah. Al-Hafidz Ibnu Hajar, beliau orang Arab, tapi tadallu' tamakkun juga fil ulumil arabiyyah dengan ilmu yang lain, itu yang membuat beliau ini bisa menyampaikan maklumat yang lafaznya sedikit tapi apa? Ma'aninya banyak. Tengok kitab Fi Hajmihi Latif. Tamam. Taib. Sekarang yang terakhir mengenai nuzhah. Kitab-kitab ini di sini menunjukkan apa namanya adanya mumayyazat daripada nuzhah itu sendiri. Apa sih kitab-kitab yang taduru haula nuzhatin nazar? Kitab-kitab yang berputar sekitar nuzhatul nazar. Jadi nuzhatun nazar bagaimana kitab Ibnu Shalah nanti saya ada yang menikhtisarnya. Pertama ada yang mensyarahnya. Kemudian ada yang menikhtisar syarh. Ini tentunya nukhbah dan nuzhah. Atau nukhbah saja. Saya ulangi. Kitab-kitab yang berputar di sekitar nukhbatil fikar. Ada syuruh. Ada manzumah. Ada syarhul manzumah. Ada mukhtasar dari syarhul manzumah itu sendiri. Di sini Anda perlu rujuk kepada kitab Qafwil Athar li للعلامة رضي الدين ابن الحلبي الحنفي الشهير بابن الحنبلي. Lihat muqaddimah Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Beliau menyebutkan ada sekitar 30-an kitab-kitab yang berputar di sekitar nukhbatil fikar. Ya. Di sini saya sebutkan secara ringkas dan cepat. Di antara yang mensyarah Nukhbatul Fikr tentu Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani sendiri, kitab Nuzhatun Nazar. Kemudian ada juga namanya Kamaluddin, Imam Kamaluddin Asy-Syumunni. Beliau punya anak, tapi di sini Al-Ab punya juga syarah, dan syarah ini ditulis fi hayati, di masanya Al-Hafidz Ibnu Hajar, beliau masih hidup sendiri. Kemudian ada syarahnya Al-Imam Al-Munawi. Al-Imam Al-Munawi sahibu Faidul Qadir. Beliau punya 2 syarah. Syarah Kabir dan Syarh As-Saghir. Dan Imam Nawawi punya 3 syughul, 3 amal akan kitab Nukhbah ini. Jadi beliau syarah dengan 2 syarah, kemudian juga beliau syarhus syarh ala Nukhbah. Berarti Al-Imam Al-Munawi mensyarahkan syarah daripada kitab An-Nukhbah atau syarah daripada Nuzhah, namanya Al-Yawaqid wa Durar. Matbu' 2 jilid di Ar-Rushd, Maktabatul Rushd. Risalah magister atau doktor. Tapi ra'ya. Karena ketika kita baca dengan guru kami, kitab ini Nuzhah, kitab ini sangat membantu ketika fakku ibarati Al-Hafidz Ibnu Hajar dan juga dalam hal lainnya. Sangat membantu dan sangat mufid. Kemudian ada juga syarahnya siapa? Syarahnya Ibnu Himmad Zadah. Ini saya ringkas. Berapa syuruh muhimmah saja. Karena di situ ada 33. Ada 33 kitab. Atau ada 27. Ada 27 kitab. Atau 28 kitab yang disebutkan oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah yang taduru haula nuzhah dan nukhbah. Kemudian ada lagi itu tadi syarah. Ada syarhi tadi, syarhunya Al-Munawi wafat 1031 yang saya sebutkan tadi. Kemudian ada namanya Qada'ul Watar, syarhi juga, syarah atas Nuzhah di 2 jilid dhakham. Ini Al-Imam Al-Laqani Al-Asy'ari. Tapi yang disayangkan dari kitab ini secara matbu' dia masih tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh musannif, karena muhakkiknya dan mu'tani dengan kitab ini tidaklah orang yang sepakat atau mukhalif akan al-madhhabil asy'ari. Jadi sekarang saya pernah dengar itu dari Ustaz Misya, salah satu syuyukh daripada Al-Mustaghlim min Hadits. Beliau sekarang sedang mentahqiq kitab Qada'il Watar, sehingga
karena beliau Asy'ariyul madhab wa Maliki. Beliau sedang mentahqiq itu, insyaallah kitab ini akan keluar dengan sesuai yang diharapkan oleh musannifnya. Qada'il Watar. Kemudian ada juga Hasyiatus Sindi. Syarh ya tentu. Imam Sindi punya kitab namanya Im'anun Nadhar bi Syarhi Nukhbatil Fikr. Juga syarah bagus. Kemudian Kamaluddin Al-Shumuni juga punya manzumah. Jadi beliau punya syarah, punya juga manzumah akan Nukhbah. Kemudian disyarahkan manzumah daripada Asy-Shumuni, Kamaluddin Asy-Shumuni disyarahkan oleh anaknya sendiri. Ya, Syarhu Manzumati. Kemudian disyarahkan oleh atau di manzumah atau di nazam juga oleh murid daripada Kamaluddin Asy-Shumuni tadi, Al-Ab. Kemudian apa lagi? Al-Imam Al-Aini juga mempunyai nazam. Jadi mengenai manzumah banyak. Berbeda dengan Ibnu Shalah, hanya punya 3 manzumah yang memang benar-benar manzumah. Tapi untuk manzumah dari Al-Nukhbah ini ada lebih dari 3. Di sini ada 6 disebutkan. Kemudian juga ada Ibnu Qutlubugha. Jadi ada juga saya punya itu kitab namanya Nuzhatin Nadhar. Di situ mengumpulkan 3 hawashi. Yang di sini tidak sebutkan, mungkin bisa jadi yang ke-28. Di situ ada 3 hawashi, Taba'ah Ibnu Katsir. Yang pertama Ibnu Qutlubugha yang disebutkan di sini, murid daripada Al-Imam Ibnu Hajar sendiri. Kemudian juga hasyiahnya Ibnu Abi Syarif, dia juga yang Al-Usuli itu. Kemudian hasyiahnya Al-Qurani takriban nisbahnya. Kemudian juga hasyiah siapa lagi? Ibnul Hambali. Kemudian Ibnul Hambali lakhas asanatahnya. Ibnul Hambali ini sahibu Qaffil Athar, punya 2 kitab. Dia mensyarah syarah. Dia punya hasyiah ala nuzhah, dan dia juga mentalkhis nuzhahnya atau hasyiah ala nuzhahnya menjadi apa? Menjadi Qaffil Athar fi Safwi Ulumil Athar. Jadi ini ada matbu' bi'inayat Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, dan berkenaan atau bersamaan dengan kitab namanya Bulghatul Arif fi Mustalahi Atharil Habib. Ini juga di antara kitab yang kitab mukhtasar dari talkhis, mukhtasar daripada talkhis nuzhah. Punya siapa? Karya Al-Imam Murtada Az-Zabidi, sahibil qamus al-ma'ruf, dan juga sahibu syarhi Ihya Ulumuddin. Jadi itu beberapa syarah. Saya sini tentunya untuk menyebutkan syarah-syarah itu atau manzumah tersebut atau talkhisat atau mukhtasar tersebut tidak iltizam dengan dengan al-isti'ab, karena ini mungkin ada beberapa syuruh yang lain yang tidak disebutkan. Ada juga namanya Yafutuni al-Yawaqid wa Durar, beliau tidak sebutkan di sini. Al-Yawaqid wa Durar li Al-Adawi Al-Maliki. Matbu' setahu saya di Mustafa Al-Halabi. Ini juga, ini belum yang disebutkan di sini. Itu tidak disebutkan di 27 yang ada di muqaddimahnya Syekh Abdul Fattah akan kitab Qaffil Athar. Jadi bisa dirujuk ke muqaddimah Syekh Abdul Fattah, muqaddimah tahqiq Syekh Abdul Fattah untuk kitab Qaffil Athar li Ibni Al-Hambali. Wallahu a'lam. Kemudian kita tentunya setelah selesai membicarakan atau membahas mengenai kitabnya siapa? Kitabnya Al-Hafidz Ibnu Hajar An-Nuzhah itu sendiri. Kita telah membicarakan atau membahas mengenai Al-Hafidz, kemudian kita selesai secara ringkas pada keduanya membicarakan mengenai Al-Kitab. Kita punya waktu setengah jam lagi, karena kita maksimal punya waktu 1,5 jam. Setengah jam lagi atau lebih. Langsung saja kita masuk kepada muqaddimah, pembahasan. Jadi itu gambaran umum ya. Qala musannif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumi syekhina fid dharain amin. Tapi sebelum saya lupa, nuskhah yang menjadi i'timad kita untuk pembahasan ini adalah nuskhahnya, yaitu Nuzhatun Nadhar, nuskhahnya yang ditahqiq oleh Syekh Nuruddin Haider. Karena beliau juga i'timad dengan beberapa nusakh khatiyah untuk kitab ini. Ada nuskhatul beliau itu memang nuskhah yang sangat nafisah, karena nuskhah itu dibacakan ke Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani sendiri, sebagaimana yang beliau sebutkan di muqaddimah tahqiqnya dan di wasfi an-nusakhi al-khatiyah yang beliau sebutkan di muqaddimah dirasah beliau akan kitab Nuzhah ini. Dan beliau pernah membacakan kitab ini, membuat daurah sana kurang lebih 2 minggu di Al-Jami' Al-Azhar tahun sekitar 2012 atau 2011.
ditobak atau dicetak di Daril Basair, kemudian sekarang dicetak juga, dan ketika beliau masih hidup lagi dicetak di di Al-Minhajul Qawim, ya. Al-Minhajul Qawim. Jadi sama, Al-Basair, Al-Minhajul Qawim sama. Bahkan kalau bisa membeli Al-Minhajul Qawim lebih bagus sekarang bagi yang belum ya'tani dengan kitab ini. Bisa, karena itu lebih covernya lebih kuat dan itu lebih aslam, lebih kuat, lebih bagus untuk maslahat kitab Anda. Begitu juga kertasnya, intinya secara fisik lebih bagus. Akan tapi secara isinya sama. Jadi itu mengenai nuskhah. Qala al-musannif radhiyallahu anhu, kita langsung saja. Wa nafa'ana bi'ulumi wa ulumi syekhina fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Syekhul 'Allamatur Ruhlatu, Syekhul Islam 'Alamul A'lam, Shihabuddin Abul Fadl Ahmad bin Ali bin Muhammadin al-Asqalani, الشهير بابن حجر الشافعي، فسح الله في مدته وأعاد على المسلمين من بركاته. Jadi ini kalam al-nasikh, karena Anda tidak akan dapatkan kalam ini di nuskhah yang lain, khususnya fi syuruh. Anda tidak akan dapatkan kalam ini fi syarhi misalnya. Nah, ini saya tadi tidak sebutkan. Ada namanya syarhu syarhi, maaf. Syarhu syarhi yakni syarhu syarhi nukhbah li al-Mulla Ali al-Qari, sahib al-Masnu'. Ini kitab ini dicetak di mujallad dhahm bitaqdim Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, dan kitab ini nafis. Bahkan Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah menyatakan bahwasanya syarah ini, syarhu syarhi, adalah di antara syarah yang paling bagus. Karena manhaj beliau di situ, beliau yafukul ibarat, menyebutkan i'rab, kemudian apalagi dhabtul kalimat, kemudian baik dengan huruf atau dengan syarhu al-gharaib yang ada di An-Nuzhah itu sendiri. Jadi bisa digabungkan atau dimasukkan. Jadi bisa diiktina juga, karena kitab ini matbu', ada di maktabah kitab matbu' masyhur, dengan takdimnya Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah di situ, wa muhaqqaq juga. Jadi ini muqaddimah ba'da qauli qala Syekhul 'Allamatur Ruhlah. Anda tidak dapatkan ini di syarhu syarhi, tidak juga di al-Yawaqid dan ba'du syuruh yang lainnya. Ada, tapi hanya beberapa kalimat, bukan dengan redaksi yang sama seperti ini. Contohnya tidak ada kalimat ruhlah di situ. Anda hanya dapatkan di situ al-Imamul Hafidh. Di sini tidak ada al-Imamul Hafidh. Tidak ada al-Imamul Hafidh. Jadi di sini berbeda dengan ikhtilafnya nusakh. Tapi karena ini adalah i'timad dari nuskhatil itu yang terbaik. Sekarang Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai Bismillahirrahmanirrahim, tentunya kita tidak akan memperpanjang pembahasan Bismillah di sini, melainkan hanya beberapa penjelasan yang saya rasa mungkin atau muhim untuk disampaikan. Fa'aqul, bahwasanya hadis ini atau hadis anjuran Nabi SAW atau ancaman bagi yang tidak memulai perbuatannya dengan Bismillah atau Alhamdulillah, maka amalannya akan terputus. Kullu amri dzibalin la yubda'u fi bilhamdillah atau bilhamdi atau bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Riwayat banyak sekali. Fahuwa abtar atau aqta', juga ini dalam beberapa riwayat mukhtalifah katsirah. Hadis ini tentunya hadis yang memang di kalangan hadis, ya, karena ulama hadis merupakan hadis yang dari segi sanadnya bermasalah. Karena hadis ini pada umumnya madarnya adalah Al-Imam Shihabuddin Az-Zuhri, Al-Hafidhul Faqih. Bahkan murid beliau itu adalah min kibari a'immatil hadis, di antara Imam Malik, Ma'mar bin Rashid, ada Abdullah bin Mubarak wa ghairuhum. Jadi hadis ini punyai illah. Ada beberapa illah. Ada berapa illah? Ada 5 illah. Ada 5 illah untuk hadis ini. Beberapa di antaranya marfu' dan yang lainnya mursal. Jadi 5, di antara 5 itu ada yang marfu', ada yang mursal. Ada yang kurang sanadnya, rawinya ada yang zaid, ada yang naqis, ada yang zaid. Dan rajihnya adalah tentunya ini
menurut beberapa pendapat, dan ini kuat juga. Saya nggak bilang ini paling kuat karena ini mukhtalaf fi. Bahwasanya hadis ini adalah hadis mursal, dan ma'ruf bahwasanya hadis mursal adalah hadis dhaif. Itu secara isnad hadal hadis. Dan itu datang dengan beberapa riwayat, bukan hanya bi bismillahirrahmanirrahim, bahkan bilhamdi, ada di lafaz yang lain, kullu amrin la yubda'u fihi bi dzikrillah. Datang dari madar yang sama, dari sumber yang sama, tapi dengan status isnad yang sama, berdasarkan yang rajih. Kenapa? Karena kita mentarjihkan berdasarkan al-ahfadiyah dan aktariyah, yang paling banyak dan paling hafal. Dan setelah dicek, dilakukan dirasah, yang paling banyak yang meriwayatkan di antara murid-murid Imam Zuhri, dari Imam Zuhri sendiri di hadis ini adalah mereka yang terbanyak meriwayatkan hadis ini dengan mursal ala Zuhri. Jadi hadis ini mursal sampai ke Imam Zuhri saja. Dan ini Anda bisa dapatkan kalam mengenai hadis ini di beberapa kitab, di antaranya Al-Imam As-Sakhawi punya kitab namanya Al-Ajubiyatul Murdiyah atau Al-Ajubiyatul Mardiyah. Al-Murdiyah atau Al-Mardiyah. Jadi hadis ini mursal, dan beliau menukilkan itu kalam beberapa a'immah mengenai tarjih hadis ini, apakah mursal atau tidak, apakah sahih atau tidak. Kemudian beliau juga mendatangkan kalam beberapa fuqaha, di antaranya Ibnu Shalah, fuqaha muhadditsin, ada Ibnu Shalah, ada Imam Nawawi, ada Imam Suyuti, ada Imam Subuki. Mereka menghasankan hadis ini. Menghasankan imma dengan lafaz alhamdulillah atau lafaz dzikrillah. Ya. Jadi ini muhim mengenai hadis basmalah, karena kita fi ma'rad ilmu hadis. Saya muhtaj atau muhtar untuk membicarakan masalah ini meskipun secara ringkas. Oleh karena itu juga saya ingin sampaikan bahwasanya oleh karena itu ada beberapa kitab yang membicarakan mengenai status hadis basmalah ini. Ya. Ada Ibnu Sabban. Tamam. Ada Al-Allamah Abul Irfan Muhammad bin Ali bin Sabban As-Sabban, punya kitab namanya Ar-Risalatul Kubra fil Basmalah. Ada namanya Al-Imam Ja'far Al-Kattani, sahibu Risalatis Al-Mustatrafah, juga punya kitab mengenai risalah mengenai Al-Basmalah. Kitabnya namanya Al-Aqawilul Mufassalah li bayani hali hadits al-ibtida'i bil basmalah. Ada namanya juga Al-Hasbalah, Al-Isti'adah wal Hasbalah mimman sahha atau mimman sahhaha hadits al-basmalah. Ini kitab Syekh Ahmad Al-Siddiq bin Siddiq Al-Ghumari. Jadi di antara mereka ini ada yang muafiq, ada yang mu'arid, ada yang setuju untuk mentasihkan atau menerima hadis ini, ada yang tidak. Ini berdasarkan hadis ini saja. Tapi kita punya dalil lain. Karena ini di kutubul fiqh ini warid katsiran. Apa adillatul fuqaha? Punya hadis lain. Al-Fatihah dimulai dengan bismillah. Rasulullah SAW ketika menulis kitab beliau memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita tidak hanya beristidlal dengan satu dalil saja. Kita beristidlal dengan adillah-adillah yang lain, dikuatkan juga dengan kalam yang saya sebutkan tadi, bahwasanya Al-Imam Ibnu Shalah punya kitab namanya bukan punya kitab, menhasar dengan atau menganggap hadisnya adalah minal ahaditsil maqbulah. Jadi demikian secara ringkas. Kemudian wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Sini setelah basmalah salatu ala nabi. As-shalah. Sekarang hanya satu pembahasan yang ingin saya sampaikan. Hukum ifradu as-shalah ala nabi, ifradu shalah ala nabi. Jadi kebanyakan ulama atau indana kami kita Syafi'iyah menyatakan bahwasanya berkecukupan dengan as-shalah saja ala nabi. Taqul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi. Sudah. Ajma'in. Enggak ada salam. Ini makruh. Kecuali dalam 3 hal. Sudah, ini perlu diingat. Ini saja yang ingin saya sampaikan. Jadi iktifa atau berkecukupan dengan shalah ala nabi saja itu makruh kecuali dalam 3 hal. Yang pertama, kalau itu dari nabi sendiri. Nabi sendiri yang menyebutkan sallallahu alaihi atau sallallahu ala Muhammad. Makruh atau tidak? Tidak. Yang kedua, kalau Anda masuk ke kamarnya Nabi SAW. Kamarnya Nabi SAW yang sekarang. Anda pergi ke Masjid Nabawi, Anda ziarah Nabi, Anda sebutkan, Anda sapa kan? Anda sebut apa? Yang lebih utama sebutnya adalah idza dakhaltum buyutan fasallimu. Kalau kamu masuk rumah orang, ucapkanlah salam. Tidak ada Allah bilang fasallu. Jadi sebutkan assalamu alayka ya Rasulullah. Itu yang afdal. Jadi kalau Anda sebutkan assalamu alayka saja, enggak makruh. Jadi tak ada ifrad di sini ya.
ifrad atau menyebutkan as-shalah saja. Jadi al-afdal di sini assalamualaikum ya Rasulullah. Kemudian yang ketiga fi ghairil warid. Fi ghairil warid. Jadi tidak makruh. Adapun Anda iktifa dengan as-shalah saja fil warid contohnya. Memang warid seperti itu masalah di hadis. Kemudian nanti sebut as-shalatu saja. Itu tidak makruh. Kemudian qala Syekhul Allamatur Ruhlah. Arti ar-ruhlah adalah yurhalu ilaih, man yurhalu ilaih. Maksudnya banyak orang yang melakukan rihlah dari tempatnya untuk mendatangi ini alim, al-imam, al-hafidh. Jadi Al-Khatibul Baghdadi kama sayati al-kalam alaihi punya kitab namanya Ar-Rihlatu fi Talabil Hadis. Jadi kitab ini dicetak oleh Syekh Nur Muhaqqiq juga di sini, Muhaqqiqun Nuzha. Kemudian beliau ilhaqkan dengan kitab namanya mereka-mereka yang mana maudhu'nya adalah mereka-mereka yang tidak melakukan rihlah kecuali hanya untuk mendapatkan satu hadis kemudian pulang. Jadi ada 2 kitab di situ. Silahkan dirujuk dan i'tina. Jadi itu makna ruhlah. Syekhul Islam Alamul A'lam Syihabuddin. Syihabuddin kita sudah cerita tadi mengenai Syihabuddin. Adatan secara adah adalah laqab untuk yang namanya Muhammad. Abul Fadli kunyahnya, ini sama dengan kunyah gurunya Abul Fadli, ya Imam Al-Iraqi, Ahmad bin Ali bin Muhammad, saya sudah sebutkan tadi namanya sampai Hajar. Al-Asqalani, Asy-Syahir bin Hajar. Al-Asqalani adalah nisbah kepada Asqalan, balad dari fi sahil Asy-Syam. Jadi nisbah ila baladin bisahil Syam. Jadi di sahil ini tepi pantai. Jadi dekat dengan laut di daerah Syam. Jadi beliau dinisbahkan ke tempat tersebut. Syahirnya dengan nama apa? Beliau syahir dengan Ibnu Hajar. Sekarang pertanyaannya, kenapa Ibnu Hajar Asqalani masyhur dengan Ibnu Hajar? Ada tentunya beberapa aqwal, ada tentunya beberapa pendapat. Tapi yang mu'tamad adalah bahwasanya dia ini disebut Ibnu Hajar. Kenapa? Karena nama bapaknya atau moyangnya yang ke-6 tadi atau yang ke-5 itu Hajar. Namanya kan Ahmad ibnu Ali bin Muhammad ibnu Ali bin Muhammad ibnu Hajar. Karena Hajar yang ada di nasabnya itu, maka beliau disebut dengan Ibnu Hajar. Dan banyak ulama-ulama yang seperti itu. Jadi dia Ibnu Muhammad contohnya, tapi orang tidak menisbahkannya ke bapaknya. Disebut Ibnu Fulan, ke bapaknya yang ketiga atau yang setelah bapaknya. Oke, bapaknya secara biologis, al-ab. Jadi itu kenapa Ibnu Hajar masyhur dengan Ibnu Hajar? Kenapa? Karena Hajar adalah nama salah satu moyangnya, yaitu moyang yang ke-6. Berdasarkan yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sakhawi. Karena perlu saya sebutkan bahwasanya nasab beliau sendiri itu mukhtalafun fihi. Mengenai yang saya sebutkan tadi, Ahmad ibnu Ali, ibnu Muhammad ibnu Ali bin Ahmad, itu yang diiktimad oleh Al-Hafidz As-Sakhawi di kitabnya Al-Jawahir wad Durar. Ya. Jadi demikian. Kemudian ini baru setelah titik 2, setelah Ibnu Hajar Asy-Syafi'i, beliau Syafi'ul Madhab. Dan ini sangat jelas ketika Anda baca Fathul Bari, beliau banyak mengiktimadkan atau menjadikan al-kalam al-mu'tamad di Fathul Bari adalah kalam yang diambil oleh a'immatus Syafi'iyah. Sehingga ada namanya niza' masyhur antara tabi'atil aqran juga. Al-Hafidz Ibnu Hajar ini punya min aqranihi namanya Al-Imam Badruddin Al-Aini, juga seorang faqih muhaddits. Terjadi di antara mereka ini tanafur, disebabkan ta'asur, dan ini adalah tabi'ah dan yang tentunya tidak perlu dicontoh dan tidak perlu dibahas dengan panjang lebar. Tapi itu Al-Aini, Imam Al-Aini Al-Hanafi punya kitab juga syarah ala Sahih Bukhari namanya Umdatul Qari. Di dalam kitabnya dia mentarjihkan mazhab Hanafiyah. Sedangkan Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani karena beliau Syafi'i selalu mentarjihkan atau dhahaba ma dhahaba ilaihi Syafi'iyah. Jadi beliau adalah Syafi'ul madhab. Fasahallahu fi muddati, ini doa dari nasikh. Semoga Allah lapangkan waktunya. Tentunya beliau masih hidup kan? Fasahallahu fi muddati wa a'ada 'alal muslimin min barakatihi. Barakat itu semoga selalu tertajaddad. Alhamdulillahilladzi lam yazal 'aliman qadira.
Ini muqaddimah. Ini kalam siapa? Qala al-musannif Ibnu Hajar Asqalani. Ini kalam Ibnu Hajar Asqalani. Alhamdulillahilladzi lam yazal aliman qadira, hayyan qayyuman sami'an basira. Qayyuman yani minal qiyam. Berdiri sendiri. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ukabbiru takbira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi arsala ila an-nasi kaffatan basyiran wa nadhira. Wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Di sini mulahal bahwasanya kalam di sini musajja', ada saja'nya. Jadi qadira, basira, takbira, basyiran wa nadhira, katsira. Jadi di sini adalah di antara bara'ahnya, bara'ah atau raw'ati Sani' al-Hadd bin Hajar yang menggambarkan bagaimana tamakkun beliau fil Arabiyyah. Amma ba'du. Ini adalah amma ba'du, salah satu rukun penting yang didatangkan ketika Anda menulis atau memulai kalam. Yani amma ba'd. Adapun setelah kalimat yang saya sebutkan tadi, saya ingin menyebutkan kada wa kada. Itu maknanya. Yaitu juga amma ba'du wa ba'du. Kemudian setelah amma ba'du ta'ti bi fa. Maka di sini amma ba'du fa inna tasanif. Fa inna tasanif fi istilahi ahli al-hadith qad kathurat lil a'immati fil qadim wal hadith. Apa kata Ibnu Hajar? Sesungguhnya tasanif jamak dari at-tasnif. At-tasnif ada at-tasnif, ada at-ta'lif. Pertanyaannya, apa perbedaan antara at-tasnifu wa at-ta'lifu? Mal farqu baina at-tasnif wa at-ta'lif? Ini yus'alu anhu katsiran. Saya ingin di sini asta'nis saja. Asta'nis dengan kalam al-Imam al-Bajuri di khat atmi hasyiah beliau atas Ibn Qasim. Apa kata beliau? Saya nukilkan di sini, saya bacakan bi nasihi. Ketika beliau mensyarahkan makna kalimat al-musannif, kata beliau seperti ini. Al-musannif ay sahibul matan. Jadi, kata beliau, kebiasaan fuqaha ketika menyebutkan musannif itu matin, sahibul matan. Kemudian ada namanya al-muallif. Ketika fuqaha menyebutkan al-muallif, biasanya itu maknanya adalah syarih. Sahibul hasyiyah namanya muhasyi. Jadi ada musannif itu dari segi apa? Adatil fuqaha secara khusus. Dan ini tentunya ketika bisa dilakukan dengan tatabbu'. Dan al-amru di sini sahlun dari segi dari segi isti'mal. Walaupun secara makna at-tasnif wa ta'lif tidak terikat dengan syarih atau matin. Bisa jadi tadi kan saya sebutkan musannif matin, syarih, muallif. Ini berdasarkan kebiasaan fuqaha. Bisa saja Anda menyebutkan musannif itu syarih atau muallif, dan muallif itu siapa? Matin. La mani'. Maka kata Ibnu Hajar, kata Imam Bajuri di sini apa? Wa itlaqul musannif al-muallif ala sahib asy-syarhi wa insaluha kullun likulli. Kata beliau, kama huwa kan ay sahibul matni kama huwa 'adatul fuqaha fi min itlaqil musannif ala sahibil matni wa itlaqil muallifi ala sahibi syarhi wa insaluha kullun likullin. Amin. Amin.
kita sudahi. Taib. Kita lanjutkan. Taib. Apa kata Imam Bajuri tadi? Kesimpulannya bahwasanya at-tasnif dan ta'lif dari segi adatul fuqaha ini istiqnas ya, berbeda. Mereka pakai tasnif untuk al-musannif yaitu al-matin, al-muallif yaitu syarih. Tapi bisa saja dipakai untuk masing-masing, dibalik bisa. Musannif ay syarih, muallif ay matin bisa. Tamam. Maka kata beliau sini, fa innal musannif. Kenapa? Kenapa bisa dibalik? Fa innal musannifa ma'khudhun min at-tasnif wa huwa dhammu sinfin ila sinfin sawa'un kana 'ala wajhi al-ulfati am la. Karena tasnif itu artinya apa? Kan dari sinf. Sinf itu majmu'ah, kelompok. Anda gabungkan satu kelompok dengan kelompok yang lain, digabungkan. Ya. Ini dom menggabungkan sinf dengan sinf. Jadi bergabung. Baik untuk menyatukannya supaya menjadi satu kesatuan atau tidak. Jadi lebih umum. Jadi as-sin atau at-tasnif a'am. At-tasnif itu am. Kenapa? Di mana wajhul umumnya? Karena bisa jadi itu dilakukan untuk ulfah atau tidak untuk ulfah. Itu yang pertama. Adapun at-ta'lif itu tasnif. Adapun ta'lif dari juga dari ta'lif ulfah. Tapi apa? Dia sama-sama sin, dhammu sinf ila sinf juga. Sama seperti tasnif, juga menggabungkan antara sinf dengan as-sinf. Faqarat atau ma'luman atau jumal digabungkan, tapi hanya untuk menyatukannya, untuk ulfah. Menjadi satu kesatuan, satu maklumat yang menjadi satu. Itu ta'lif. Jadi itu maknanya secara apa namanya? Secara istilah. Maka kata beliau, wal muallif ma'khudun min at-ta'lif wa huwa dhammu sinfin ila sinfin ala wajhi al-ulfati fa ta'lifu akhas. Maka kesimpulannya at-ta'lif lebih khusus dari at-tasnif. Itu berdasarkan istiqnas yang kita lakukan dari ungkapan Al-Imam Al-Bajuri di khatimah kitab beliau Hasyatihi ala Ibn Qasim. Jadi silahkan dirujuk di di kitab beliau. Kalau di tab'ah saya itu jilid 4 676 sampai 677. Kata beliau, amma ba'du fa inna at-taswanif fi istilahi ahli al-hadith. Apa arti kalimat istilah? Ini penting. Istilah yastalihu istilahan. Istilah artinya kata beliau di sini sahih qaul al-muhaqqiq al-istilahu qasdu ma'nan makhsus li lafdhin ma 'inda ta'ifatin minan nasi ittafaqu alaih. Jadi istilah itu adalah satu makna khusus yang ditujukan untuk apa? Satu makna khusus yang ditujukan untuk lafaz tertentu. Ada lafaz, ada satu kelompok ulama, mereka sepakat ini lafaz kita pakai untuk makna tertentu. Contohnya sahih. Sahih kan secara bahasa kan ada maknanya. Ini sahih bukan sahih sehat. Tapi ulama hadis ini istilah. Ulama hadis sepakat secara umum ya. Bahwasanya kalimat sahih ini lafaz sahih kan maknanya kada wa kada wa kada. Jadi ini istilah. Jadi keluarlah natijahnya apa? Bahwasanya kalimat sahih adalah istilah yang dipakai oleh ulama hadis. Maknanya demikian, kada wa kada wa kada. Kama sayati pembahasan kita. Jadi itu arti istilah. Jadi penting Anda untuk menjaga istilah setiap fan. Jangan dikacau, jangan diganggu. Ketika ada ganggu istilah satu istilah, saya sebut, ketika satu istilah digunakan bukan pada tempatnya, yang terjadi adalah musibah. Yang terjadi adalah fitnah. Dan di antara fitnah kita sekarang ini, di antara penyebabnya, fitnah yang terjadi zaman sekarang ini, antara penyebabnya ketika awam masuk ikut campur pada istilah yang dia tidak pahami, dipakailah istilah itu bukan pada tempatnya, akhirnya berpengaruh kepada terjadi dari situ takfir, safkud dima, mereka contohnya istilah al-bid'ah. Orang enggak tahu istilah bid'ah, ketika salah penggunaan istilah, ini inda ahli al-qaum al-fuqaha sudah punya mafhum istilah itu apa? Al-mutakallimun atau al-muhaddithin. Ketika disalahgunakan, terjadilah apa yang terjadi, wal a'yadu billah. Allah yuslihil ahwal. Jadi itu arti istilah. Kemudian beliau tambahkan sini al-muhaqqiq atau al-mu'alliq. Kata beliau, al-muradu huna mustalahu ahli al-hadith tentunya. Jadi kan sini fa inna tasanifa fil istilah fi istilahi ahli al-hadith. Jadi tadi kita berbicara mengenai istilah secara umum. Karena kita di ulumul hadis, jadi ulumul hadis punya istilah. Sehingga ilmu ini punya beberapa nama. Di antaranya adalah ilmu mustalahil hadis.
Menunjukkan yang terdapat di dalamnya adalah syuruh atau penjelasan-penjelasan atas istilah-istilah yang sudah disepakati oleh ahlul hadis di dalam kitab-kitab ulumul hadis atau kitab-kitab mustalah hadis tersebut. Maka kata beliau fa inna tasanifa fi istilahi ahli hadis ay al muhaddithin. Ya. Ay ahlihi, ahlu ilmihi, ahlul hadis ay ahlu ilmi al hadis. Qad kasurat lil a'immati fil qadim wal hadis. Jadi istilah-istilah ahlul hadis. Istilah-istilah ahlul hadis telah banyak, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Tentunya banyak. Ada 65. Itu nau'. Jadi kullu nau' bimathabati istilah. Setiap nau' sama dengan satu istilah. Artinya nau' istilah. Dan setiap istilah punya ta'rif. Ta'rif yang digunakan adalah ta'rif yang digunakan atau yang dibuat berdasarkan kaedah yang sudah disusun oleh manatiqah, para ahli mantiq. Jadi ala hadza nasir. Begitu juga Al-Hafidz Ibnu Hajar seperti itu. Di antara mumayyazat beliau telah mendudukkan setiap definisi-definisi yang ada pada setiap mustalahat yang ada di kitab beliau sendiri. Kita tidak peduli kita namakan ini ikhtiarat beliau atau beliau menyelisihi man sabaqahum, orang-orang yang telah mendahului beliau. Dan itu hal yang wajar. Selagi itu mu'tamad dan mantiqi dan diterima, tidak salah. Walaupun bisa dikatakan itu adalah ikhtiarat beliau. Apalagi dengan kita mengetahui makanah beliau, kedudukan posisi ilmiah beliau. Jadi fa inna tasanifa fi istilah ahli al-hadits qad kathurat lil a'immati al-hadits fil qadim wal hadits. Di sini mulahat bahwasanya beliau seolah-olah membedakan antara mutaqaddimin dan mutaakhirin. Tapi kata ulama, sebenarnya tidak ada pemisah. Jadi seperti apa namanya? Satir atau pemisah fasil antara mutaqaddimin dan mutaakhirin. Jadi kalau Anda tanya, mutaqaddimin itu tahun berapa? Mutaakhirin itu tahun berapa? Tidak ada. Walaupun bisa kita katakan mutaqaddimin dan mutaakhirin ini secara tajawuz saja. Maknanya kenapa? Karena sebenarnya ilmu ini, sebagaimana ilmu-ilmu lain, adalah ibarah an tarikh. Sama seperti atau semacam tarikh, sejarah. Misal untuk sejarah kalimat sahih ini punya tarikh, punya sejarah. Kalau Anda tarik ke belakang, siapa yang pertama mengucapkan kalimat sahih contohnya untuk hadis, walaupun dengan definisi yang berbeda dengan definisi yang kita tahu sekarang. Kemudian berkembang inda fulan sampai ke Ibnu Hajar. Jadi ini mutaqaddim, ini mutaakhir, tapi tidak ada fasilnya. Itu hanya bimathabat tarikh. Sama dengan apa namanya? Ibarah adalah merupakan sebuah tarikh. Jadi kata beliau, qad kathurat fil lil a'immati wal qadim. Lil a'immati fil qadim wal hadits. Saya bacakan di sini ta'liq daripada muhaqqiq, wal muradu huna mustalah al-hadits wa huwa fannu ulumil hadits aw ilmul hadits alladhi ishtahara bismi mustalah al-hadits wa ilmil mustalah. Ini mafhum. Kemudian ilmu hadits yutlaqa bi itlaqain. Ini perlu saya sebutkan karena agaknya Al-Hafidz Ibnu Hajar tidak membahas masalah ini. Mengenai ilmu hadis itu apa sih? Ada berapa bagian? Tidak disebutkan secara khusus. Maka datang mu'alliq atau muhaqqiq perlu menyebutkan hal ini supaya mengetahui hal ini dan apa sikap kita. Qala wa ilmu hadits yutlaqu bi itlaqain. Ada dua itlaq. Ada ilmu hadis riwayatan, ada ilmu hadis dirayatan. Juga saya sudah bahas ini ketika kita berbicara mengenai kitab Al-Wajiz fi Syarh Al-Baiquniyah as-sabiq. Kata beliau, al-awwal ilmu hadis riwayatan ay ilmu riwayat al-hadis, wa huwa ilmun yashtamilu ala aqwali Nabi sallallahu alaihi wasallam wa af'ali wa riwayati wa dhabtiha. Ilmu hadis secara riwayat adalah ilmu meriwayatkan hadis. Pembacaan kitab-kitab riwayat itu ilmu riwayat al-hadis. Apa isinya? Wa huwa ilmun yastamilu ala aqwalin nabi. Karena yang Anda baca adalah aqwalin nabi, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Wa af'ali wa riwayatiha. Kemudian bagaimana Anda membacanya? Bagaimana Anda dhabtnya? Makanya perlu Anda baca di sini. Kalau Anda saya perlu sampaikan di sini, baca kitab Syekh Zahid Al-Kautsari punya kitab namanya Maqalat Al-Kautsari. Di situ ada beberapa judul, di antara judul di akhir kitab ada Ihya'ul Sunnah fil Azhar Syarif. Beliau situ menyatakan bagaimana ketika salah satu Grand Syekh Al-Azhar mendatangi beliau, meminta beliau untuk istisyar, untuk mendapat mengajak beliau berbicara atau membuat suatu pernyataan bagaimana menghidupkan ulumul hadis di Al-Azhar Syarif. Akhirnya beliau tulis beberapa halaman dan tulisan beliau itu untuk fan ini hadis dan fununnya sangatlah muhim untuk dibaca. Sekali, dua kali wa takraran, supaya tahu bagaimana seharusnya seorang muhaddits. Bagaimana Anda tahu bagaimana seharusnya seorang muhaddits ketika membaca riwayat hadis. Kata beliau situ cukuplah dengan
dhabtu ba'dil kalimat, kemudian jangan tatwil dalam mensyarah, cukup dengan ba'di ta'liqat pada kalimat-kalimat yang perlu untuk dita'liq atau perlu untuk ditaudih. Wa ghairu, dari faedah-faedah yang lain yang bisa diambil untuk masiratika al-hadithiyah. Kata beliau, jadi itu mafhum daripada ilmu riwayat al-hadith. Tentunya ini ta'rif ini tidak terlepas dari kontroversi. Karena tidak semua sepakat akan hal ini. Jadi hatta Imam Suyuti sendiri di Tadrib menyebutkan ta'rif pada ilmu riwayat al-hadis ini berbeda dengan definisi yang disebutkan di sini. Jadi beliau balik. Jadi ilmu hadis riwayah itu adalah dirayah katanya. Ilmu hadis riwayah itu dirayah. Nah, jadi mafhumnya taswir atau surah daripada ilmu hadis riwayatan, pembacaan kitab-kitab riwayat dan bagaimana cara membacanya. Kemudian athani ilmu mustalah al-hadis atau ulumul hadis atau disebut dengan ulumul hadis, ilmu hadis dirayatan. Ini yaitu bimathabah atau ibarah an Anda membacakan kitab-kitab istilah atau kitab-kitab ulumul hadis, ini dirayatan. Ini juga khilaf, silakan dirujuk. Ada kitab Syekh Umar, kitab Al-Inayah. Al-Inayah matbu' di mausu'ah beliau atau di Maktabatil Qahirah. Kemudian kata beliau wa huwa ilmun biqawanin, yakni ilmu mustalah hadis. Apa itu ilmu mustalah hadis? Wa huwa ilmun biqawanin yu'rafu bi ahwal sanad wal matan min haitsul qabul wa rad. Ini pernah kita bicarakan ketika membahas wajiz. Ilmu mustalah atau ilmu hadis adalah ilmu yang membahas tentang kanun-kanun, undang-undang. Dengan undang-undang tersebut Anda mengetahui keadaan sanad dan matan, diterima atau tidaknya. Nah, jadi itu tujuan kita belajar nih 150 naw hadis. Apa tujuan kita mempelajari ilmu ini? Tujuannya adalah supaya Anda tahu dengan kaedah-kaedah yang akan kita bahas di sini, mustalahat atau kaedah-kaedah atau ulum atau anwa. Ini asma dengan musamman wahid. Tujuannya untuk mengetahui dengan hal itu Anda mengetahui kapan Anda menerima hadis ini, kapan Anda tidak menerimanya. Kapan hadis ini makbul, kapan hadis ini mardud. Jadi itu. Wasanad, adapun sanad adalah hikayatu rijalil hadits alladzina rawahu an ba'dihim. Apa itu sanad? Sanad ini sebenarnya beliau akan membahas mengenai as-sanad. Ta'rif sanad tapi sangat jauh nanti halaman 106. Begitu juga al-matnu. As-sanad wal matnu Al-Hafidz Ibnu Hajar membahasnya atau menjelaskannya nanti setelah beberapa pembahasan di halaman 106. Tapi kita di sini kita ta'jilkan faedah. Jadi ulama ada punya istilah namanya ta'jilul faedah, mendahulukan. Karena kepentingannya. Jadi kata beliau sini as-sanad adalah hikayah, menceritakan, menyebutkan rijal hadis di dalam sebuah sanad. Jadi itu sanad atau silsilahnya. Karena di sini ada juga ada tafsil rinciannya. Ada yang membedakan antara al-isnad was sanad, ada yang menganggap al-isnad was sanad sama. Tapi al-amru dalam ini sahlun wa yasir. Dan beliau pilih di sini sanad itu adalah hikayah. Ketika saya sebutkan haddatsana fulan, perbuatan saya ini bukan isnad namanya. Jadi perbuatan saya itu namanya sanad. Ada yang menyebutkan yang saya lakukan tadi itu, yang saya sebutkan itu namanya isnad, mengisnadkan, menyebutkan sanad namanya isnadun. Ya. Hikayatu rijalil hadits alladzina rawahu an ba'dihim. Adapun al-matnu ini terakhir kita tutup dengan pembahasan ini, wal matnu ma yantahi ilai sanad minal kalam ay an-nasul manqul bi sanad ma'ruf. Haddatsana fulan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu amrin atau innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat ini adalah matan karena ini adalah penghujung sanad. Maka kata beliau yantahi ilai sanad. Setelah sanad, habis sanad, penghujungnya adalah al-matnu. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Tadinya saya ingin kita ini sampai ke manhajnya Al-Hafidz Ibnu Hajar, tapi al-waqtu adrokana atau yudrikuna. Tidak mungkin kita untuk melanjutkan. Karena kalau kita lanjutkan ini bisa jadi double ini waktu. Oke. Jadi saya rasa untuk hari ini, untuk malam ini kita naktafi bihadal qadri, kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Silahkan dirujuk kepada syuruh-syuruh yang saya sebutkan tadi. Beberapa syuruh ada sampai 30 tadi. Minimal Anda punya Al-Yawaqid wa Durar, punya Syarh lil Mulla Ali Qari, punya juga Laqtud Durar, Hasyiatul Laqtud Durar lil Alawi Al-Maliki Mustafa Al-Halabi. Kemudian syuruh lainnya, karena pengalaman pribadi saya sangat terbantu dengan 3 syarah penting ini. Saling melengkapi. Ketika Anda baca, ketika Anda murajaah, ketika Anda takhdir, Anda terbantu ketika
membahas untuk memecahkan halu alfaz atau alghaz yang ada di dalam kitab Nuzhatin Nazar. Semoga Allah ridhoi. Wallahul muwaffiq. Wallahu a'lam wa ahkam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan.